Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi ini video part ketiga tentang skill basic pemahaman paling mendasar tentang Microsoft Word untuk memudahkan kawan-kawan sekalian mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Nah, tapi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hal-hal yang paling berguna saja kita sebagai mahasiswa. Tombol-tombol atau kemudian fungsi-fungsi yang biasanya yang paling sering kita gunakan. Jadi nanti secara keseluruhan teman-teman silakan cari informasi yang sudah ada di internet ya. Nah, menyambung video yang terakhir, itu kan kita baru sampai di home ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian insert. Di bagian insert ini ada beberapa di menu insert ada beberapa sub menu. Yang pertama ada page, ada tables, ada illustration, ada add ins, kemudian ada link, ada comment, ada header and footer, ada text, simbol juga. Nah, sebagai mahasiswa ilmu sosial biasanya kita tidak menggunakan semuanya ya. Beberapa yang digunakan diantaranya untuk menambah halaman baru. Ya, kita contohkan untuk menambah, ini kan baru satu halaman. Nah, cara kita menambah halaman baru adalah dengan cara mengklik blank page di sebelah kiri. Nah, kemudian jadi 2 halaman. Kemudian page break ini sama juga. Page break ini fungsi sama. Yang membedakan adalah ketika kita nanti membuat halaman di bawah sini, ketika kita ingin memisahkan halaman Romawi sama halaman number, nah maka kita perlu melakukan yang namanya page break. Jadi menambah halaman dengan cara tapi memisahkan fungsi ataupun memisahkan, ya tidak menyambung rumus-rumus ataupun hal-hal sebelumnya di halaman sebelumnya gitu. Nah, kan sama-sama menambah menjadi 2 halaman. Tapi ketika kita menulis di sini nanti halaman Romawi, maka akan berbeda dengan di bawah sini. Di bawah sini nanti bisa kita modifikasi jadi halaman numbering seperti itu. Kemudian, table ini menjadi salah satu sub menu yang paling sering digunakan. Ketika kawan-kawan sekalian mengklik table, maka akan muncul opsi. Kita bisa menggambar langsung di sini. Bisa kita membuat tabel 5, kolomnya 5, berarti 5 kanan, barisnya 3, berarti 3 gini. Atau sebaliknya, barisnya yang 5, kolomnya yang 3. Nah, tinggal geser kiri seperti ini. Kita juga bisa membuat, misalnya kita harus membuat tabel banyak gitu ya, bisa melakukan dengan cara insert table. Nah, kemudian di sini ada pilihan mau berapa jumlah kolom yang kita gunakan, 10. Kemudian berapa barisnya, misalnya cukup mungkin 3. Kita enter. Oke, nah jadi ada 10 kolom sama 3 baris. Itu untuk membuat table. Seperti video saya yang pertama tadi, bahwa di dalam menu-menu utama ini ketika kita menggunakan menu insert akan ada tambahan menu baru. Coba kita praktekkan ya. Insert, kita masukkan table. Nah, kita klik tabelnya, maka muncul ini namanya ada design, ada layout. Nah, desain berfungsi untuk ya itu mau seperti apa tampilan tabel kita. Mau putih biasa, atau kemudian ada biru, atau hitam ini, atau hijau gitu. Silahkan disesuaikan. Nah, kemudian ketebalan garis juga bisa diatur lewat ini. Ini pilihan ada 1,5 line weight 1,5 pt, atau kemudian 2/4 pt gitu. Nah,
Di sebelahnya juga ada layout. Layout ini berfungsi untuk misalnya kita ingin mendelete satu barisnya, maka tinggal di klik delete row. Atau kita ingin mendelete satu, sebentar ini kita kembalikan ke tampilan yang lebih mudah supaya familiar. Desain. Misalnya kita ingin menghapus satu kolom ini, bisa ke layout, kemudian delete, kemudian delete column. Kalau kita ingin menghapus semuanya, tinggal klik ini, langsung backspace. Atau bisa pakai layout, delete table. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk table. Kemudian kita masuk ke illustration. Bagian illustration. Dalam illustration ini ada beberapa pilihan. Ada screenshot, ada picture, shape. Yang jelas yang paling kita gunakan nanti adalah dua nih, picture sama shape. Picture ini kita pakai untuk memasukkan gambar. Bisa gambar yang sudah ada di laptop, di komputer, atau gambar online. Nah, kita contohkan gambar yang ada di dalam komputer. Kita klik this device. Nah, kemudian muncul Windows Explorer baru. Kemudian kawan-kawan tinggal pilih memasukkan gambar apa. Gambar APMD ya misalnya. Kemudian juga kita bisa memasukkan gambar shape gitu lah. Misalnya kita membuat kotak, atau kemudian kita ingin membuat lingkaran seperti ini. Tinggal disesuaikan lah dengan kebutuhan kawan-kawan semua. Yang menjadi catatan adalah teman-teman perlu tahu bahwa ketika kita menginsert sesuatu ataupun apapun itu bentuknya, objeknya, entah itu gambar, entah itu tadi kotak, lingkaran gitu, ada fitur yang namanya wrap layout option. Jadi coba ya, kita langsung praktek. Kita menulis sesuatu di sini. Tulis, bentar, saya Ctrl C saja. Nah, kan bingung dalam artian gimana gambarnya susah diatur. Nah, susah diatur karena kita perlu rubah layout optionnya. Di sini ada pilihan inline with text. Jadi ya posisi gambar itu benar-benar sama dengan teks, dianggap sebagai objek yang sama, atau berbeda dengan teks. Bisa itu di belakang teks atau di depan teks. Nah, kalau di belakang teks, nanti kita bisa geser gini. Nah, dia di belakang teks. Kalau kita klik lagi, kemudian kita pilih yang in front of text, nanti teksnya ada di belakang, gambarnya di depan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita merubah ukuran? Ya tinggal tarik gambar bulat ini, tinggal diatur. Mau diputar juga bisa gini. Nah, itu seperti itu untuk insert gambar. Kemudian tadi ada insert shape juga sudah saya praktekkan. Intinya sama, tinggal kawan-kawan ekspor lagi aja. Ada smart art sama chart, ini mungkin nanti digunakan untuk praktikum ya. Kalau kawan-kawan sekalian praktikum 1 atau 2 yang menggunakan data-data statistik, bisa pakai. Selanjutnya ada header dan footer page number. Oke, nah header ini posisinya nanti ada di atas. Header kan head, kepala, di sini, di atas sini. Kalau footer sama page number ini hampir mirip, ada di bawah sini. Nah, mari kita praktekkan. Penggunaan header, kita tinggal klik, bisa double klik di kertasnya, tuk gini,
atau klik headernya langsung. Ketika kita klik header langsung, maka dikasih pilihan mau di atas sebelah kiri atau di 3 lokasi di atas atau seperti apa. Misalnya kita membuat laporan laporan project gitu ya. Nah, kita tinggal klik di sini, nah kemudian dirubah laporan praktikum 1 seperti itu. Nah, teman-teman cukup satu kali aja membuat ini. Jadi membuat header. Jadi ketika kawan-kawan sekalian memasukkan halaman baru, dia otomatis nih sudah otomatis ya. Jadi lebih mudah. Kemudian kita coba header sama page number nih hampir-hampir mirip. Nah, kita coba yang page number ya. Nah, kita klik page number gambar panah ke bawah ini, kemudian kita pilih halamannya mau di atas atau di bawah gitu. Nah, atau di margin sebelah kiri, margin sebelah kanan seperti itu. Kebetulan kita akan membuat halaman di kanan bawah. Berarti kan di bawah, kemudian pilih yang ini yang kanan. Nah, ini kan otomatis halaman 1. Kalau kita tambah halaman, jadi kita nggak perlu ribet-ribet merubah-rubah. Seharusnya nanti sini halaman 2. Nah, kan halaman 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita disuruh membedakan halaman Romawi sama number. Kita kembali dulu. Nah, yang kita masukkan adalah blank page break. Nah, jadi memisahkan page sebelumnya sama sesudahnya. Nanti di sini di bagian header dan page numbernya bisa diformat. Mau ini start mulai dari awal, kemudian mau pakai Romawi misalnya. Jadi sebentar, ini diklik dulu page number format. Nanti kawan-kawan sekalian bisa merubah disesuaikan dengan kebutuhan di format page number ini. Nah, cara merubah page tadi juga bisa dengan cara ini. Kita masuk ke bagian layout. Kemudian pilih yang break itu. Nah, next. Jadi kita buat section baru. Section baru. Nah, kan beda kan? Jadi halaman awalnya tetap alfabet huruf A, halaman bawahnya udah pakai angka gitu. Coba apalagi ya fitur-fitur yang perlu gunakan. Nah, komen ini juga perlu, tapi biasanya digunakan oleh Bapak Ibu dosen sih. Misalkan teman-teman sudah membuat paper ya, sudah mengerjakan tugas banyak gitu, terus ternyata ditemukan ada kesalahan di sini oleh dosen tinggal blok, kemudian kasih komentar ini typo gitu. Atau ketika ada kalimat gini yang tidak dimengerti oleh dosen, tinggal kita buat ini maksudnya apa. Nah, kawan-kawan bisa langsung merubahnya atau memberikan penjelasan dengan cara klik tampilan ini kemudian di replay.
ini adalah ini gitu Pak. Ini adalah itu dan ini Pak, titik-titik dan lain-lain. Dan lain-lain. Ini karena kita menggunakan komputer yang sama jadi namanya sama-sama Reiki. Kalau berbeda nanti lebih kalau beda komputer beda nama. Misalkan ternyata sama dosen sudah oke, tinggal di resolve. Oke. Kemudian nah, ini kan mengganggu sekali ketika kita membuat suatu pekerjaan ada dua macam jenis tampilan seperti ini, sangat mengganggu toh. Cara kita mengembalikannya ke semula adalah dengan cara bagian view di atas sini. Di bagian view, kawan-kawan sekalian bisa klik. Kemudian pilih yang bagian salah. Maksud saya di bagian review ya, bagian review sebelah sini. Yang tadi view ini review. Kemudian pilih yang ini di sebelah tracking. Trackingnya kita rubah jadi simple ataupun original. Hilang deh. Jadi ketika nanti dosen mengembalikan paper atau tugas yang kawan-kawan kerjakan, kemudian dia bilang silakan cek komentar saya gitu. Nah, kawan-kawan bisa kok nggak ada komentarnya gitu. Kawan-kawan bisa klik arahkan ke review, kemudian arahkan mouse-nya ke bagian tracking, kemudian ditampilkan all markup. Nah, muncul apa saja yang salah, apa saja yang perlu dibetulkan. Kita kembali ke insert ya, insert. Kita juga bisa insert link. Misalnya ini mau kita kasih link bisa mana nih? Address ya. Jadi contohnya harus pakai internet nih. Ntar saya buka internet. Contohnya kita membuka jurnal aja. Ini ya jurnal UWKS kita juga. Jadi dalam tulisan kita ini dalam paper kita bisa kita mencantumkan sumber jurnal, maka tinggal untuk membuat referensi linknya tinggal klik link ini, kemudian addressnya dikasih alamat. Nanti akan biru dia, jadi biru. Nah, ketika kita dosen mau membuka linknya tinggal kontrol klik link gitu. Seharusnya buka. Nah, automatically. Selanjutnya simbol, ada simbol di sini di ujung kanan. Tapi simbol ini sangat jarang sih digunakan oleh kita mahasiswa ilmu sosial. Ini biasanya digunakan oleh kawan-kawan eksak ya. Jadi bisa diabaikan tapi cukup tahu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Draw ini bisa kita lewatkan. Layout ini bagian paling penting. Oke, nah untuk mempermudah memahami layout, saya akan kasih contoh pakai ini aja. Pakai file yang baru ya. Kita open dulu, saya cari file yang udah ada. Biar kawan-kawan sekalian tahu perbedaannya. Nah, kita coba template JISH. Ini kita close. Don't save. Ini aja deh. Nah nih, kita masuk tadi ke layout. Di layout ini intinya adalah kita akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan formatting gitu. Format kertas, susunan ukuran kertas, susunan margin, orientasi kertasnya mau landscape, portrait gitu. Kolom, kemudian juga ada yang brick tadi. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan teman-teman sedang mengerjakan skripsi. Nah, biasanya skripsi itu marginnya adalah 4433. Margin itu kan batas, margin itu ini ya, kawan-kawan, batas dari ujung kertas sebelah kiri untuk margin left sampai ke tulisan pertama. Untuk margin yang top, batas kertas paling atas
kemudian ditarik garis ke bawah beberapa senti masuk ke kalimat yang pertama. Karena skripsi kita biasanya pakai margin itu 433. Nah, di sini Microsoft Word itu menyediakan sebenarnya udah ada template sederhana margin-margin yang sering digunakan. Nah, karena kebutuhan kita tidak ada, maka kita masuk ke custom margin. Di custom margin ini, teman-teman sekalian bisa lihat. Ini untuk sementara ukuran masih inch ya, tapi bisa langsung dirubah jadi cm. Kebetulan top itu kita pakai 4 cm. Leftnya 4 cm. Bentar. Kemudian bottomnya itu 3 cm, right-nya itu 3 cm ya. Maka langsung kelihatan sini di preview langsung berubah toh. Coba kita rubah jadi jadi berapa nih? Topnya jadi 6. Cup. Nah. Tinggal oke. Nah, kan langsung berubah toh. Jadi di sini 4 cm. 1 2 3 4 masuk di atasnya 3 cm. Nah, kemudian fitur lainnya adalah fitur orientasi. Ini kan orientasi kertasnya masih potret. Misalkan teman-teman mau print buat jadi landscape gitu. Nah, tinggal arahkan mouse ke sini. Ke page setup, ada pilihan orientation. Nah, landscape. Cup. Berubah toh. Jadi lebih lebar gitu lah. Ke kiri dan kanan. Nanti dirubah lagi, tinggal diklik ini potret. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian size ini digunakan untuk ukuran kertas karena kita mayoritas pakai kertas A4, jadi biarkan saja default di A4, tidak usah dirubah-rubah. Nah, mungkin kawan-kawan sekalian pernah melihat ada jurnal gitu, ada jurnal yang dia tuh bentuknya kayak koran ya. Ada kolom-kolom bawah sini. Itu gimana caranya gitu. Nah, caranya mudah sekali. Kawan-kawan sekalian tinggal klik ini. Kolom yang ada di page setup. Tinggal diklik kolom, mau 2 kolom, mau 3 kolom, atau mau dibuat more kolom bisa juga disesuaikan. Nah, coba kita ambil contoh sederhana yang 2 kolom ya. Tinggal diklik tuh. Tuh kan? Atau mau dibuat jadi 3 kolom. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini tadi yang break ini untuk pilihan kita merubah halaman, memisahkan halaman. Jadi halaman yang paling atas sama yang paling bawah punya fungsi yang berbeda seperti itu. Atau bahkan misalkan dalam satu tugas artikel gitu, kita harus membuat ada halaman potret dan landscape dalam bersamaan. Karena kalau kita pilih orientasi tadi kan langsung berubah semua. Ini kan semuanya halamannya langsung landscape. Kemudian kalau kita klik yang potret langsung potret. Nah, bagaimana cara kita merubah halaman 2 ini supaya dia bisa landscape tapi tetap mempertahankan halaman yang lainnya? Caranya itu dengan menggunakan fungsi ini break ini, kemudian ambil yang next page. Nah, sebentar. Kita pilih mana cocoknya di sini aja. Ya, di sini kita pilih break next page. Nah, kemudian kita rubah jadi orientasi landscape. Jadi yang atasnya kan tetap potret, yang bawahnya udah berubah landscape. Nah, kok bawahnya ikutan lagi landscape? Nah, mudah. Kawan kan tinggal arahkan ke mouse-nya ke salah satu kalimat terakhir dari halaman tersebut. Kemudian masuk ke sub menu break, kemudian ambil yang next page. Nah, kemudian tinggal klik potret. Oke, jadi kita dapat halaman potret, landscape, potret. Nah, itulah salah satu kegunaan dari section
section breaks. Nah, untuk memisahkan, benar-benar pisah. Kemudian yang paling penting lagi untuk view. Oke. Misalkan dalam suatu pekerjaan kita ingin melihat ketika kita membuat tugas skripsi kan, terkadang kita harus mengerjakan satu di sini di halaman paling, misalnya halaman nomor 68, tapi tinjauan pustaka atau referensinya ada di halaman 30-an gitu loh. Atau dalam konteks kali ini kita ingin melihat halaman 1 dan halaman 3 dalam waktu bersamaan. Bagaimana caranya? Dengan cara yaitu split ini. Kawan-kawan sekalian bisa lihat di menu Windows, menu yang view, kemudian masuk ke bagian split window, dipisahkan. Tuh lah, dia jadi Microsoft Word-nya langsung membuat 2 halaman kerja baru. Nah, teman-teman di atas ini tetap bisa melihat halaman 1 dan kemudian di bawahnya sudah bisa melihat halaman 3. Jadi 2 tampilan dalam waktu bersamaan. Untuk menghapusnya tinggal diklik remove split. Mungkin itu dulu video berkaitan dengan fungsi-fungsi dan submenu yang ada di dalam Microsoft Word. Nanti lebih jelasnya silakan kawan-kawan sekalian lihat di internet, di video YouTube lainnya. Cukup sekian dulu video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.